Ana Bashir dari Saudi. Ana ada 3 pertanyaan mengenai akikah. Apakah boleh mengakikahkan anak tidak mengundang masyarakat, hanya saja keluarga besar, dan bungkusannya nasi kita sedekahkan ke masjid pas sholat Jumat, Ustadz? 2. Kriteria kambing untuk akikah anak laki. Yang ketiga, apa boleh mengakikahkan, misal kambingnya diberikan langsung kepada ustadz atau kiai, yang penting niatnya orang tua sudah mengakikahkan anak. Mohon penjelasannya menurut Islam. Syukron, jazakallah khair, Ustadz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, ini termasuk amal jamaah. Amal, jadi orang yang punya anak, punya rizki, langsung akikah. Jangan nunggu duitnya habis. Karena ada nanti insya Allah segera. Sunnahnya hari ke-7. Gak perlu nunggu cateringnya buka. Cateringnya baru tanggal 10 buka, Ustaz. Dari 10 hari boleh nggak? Kalau bicara boleh aja. Tapi segera amalkan. Hari ke-7, bismillah. Kemudian akikah ini adalah memotong seekor kambing. Potong itu kambing. Mau dimakan sebagian silahkan, sebagian mau disedekahkan ahlan wa sahlan, sebagian mau disimpan ahlan wa sahlan. Potong kambing sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kambingnya itu umur berapa? Kambingnya itu seperti kambing kurban. Anak laki 2 sunnahnya, tapi punya 1 yang nggak apa-apa 1. Seperti umurnya, kalau kambing gibas boleh 6 bulan. Kalau kambing Jawa tuh 1 tahun. Kemudian dipotong, nggak ngundang orang, nggak harus ngundang orang akikah. Ingat, akikah nggak harus ngundang orang, nggak harus dimasak. Yang penting dipotong kambingnya. Mau dibagikan seperti kurban mentahan kepada tetangga silahkan. Mau dibagikan di masjid monggo. Mau dimakan sama keluarga silahkan. Jadi nggak ada kewajiban mengundang orang. Yang penting kambingnya dipotong, kemudian ya udah dimakan. Mau dibagikan sebagian ahlan wa sahlan. Kemudian mau dikasihkan ke ustadz, nggak apa-apa, yang penting dipotong. Bukan dikasih sama ustadznya dipiara. Mau dikasihkan ke anak, Masya Allah, jazakallah khair. Anak piara kambingnya sampai punya anak, nggak boleh. Karena akikah itu dipotong. Datang ke ustadz, anak mau akikah ustadz nih ustadz, potong tempatnya ustadz, terus tolong bagikan ke masyarakat, silahkan. Semuanya diperbolehkan seperti itu. Kemudian antum nggak harus terbebani. Agama ini mudah. Jadi kadang-kala ada orang yang membebani dirinya karena dia berpikir akikah ini, apalagi sekarang ada catering akikah. Ya, tentunya kalau kita masakin, kita bungkusin, kita antarkan ke orang tersebut, Masya Allah. Semoga antum dapat pahala. Selain pahala akikah, dapat pahala berbagi sama orang, kemudian mengantarkan ke orang tersebut. Tapi kalau antum nggak mampu, jangan memberatkan diri. Yang penting potong kambingnya. Selesai. Setelah itu alhamdulillah antum sudah akikah. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu dan izin bertanya. Apakah hukumnya jika seorang istri yang sedang berada di rumah orang tuanya di Purwakarta menolak ajakan suami untuk pulang ke rumah suami untuk menunaikan kewajibannya dan kembali ke suami di Jakarta dengan alasan adanya wabah corona? Kebetulan sudah tidak satu ranjang semenjak mengandung 4 bulan sampai bayi saya lahir hampir umur 1 bulan. Karena istri minta izin untuk tinggal di rumah orang tuanya semenjak mengandung 4 bulan. Nah, dan masih... Iya. Berkaitan dengan kondisi wabah. Kalau tidak dalam kondisi wabah, insya Allah jawabannya jelas. Wanita itu wajib taat dan patuh kepada suaminya. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan, andai kata lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, kalau aku perintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Nah, kondisi wabah ini, apakah memang Jakarta ini menakutkan ketika orang balik ke Jakarta, membahayakan diri dia? Kalau betul, dia minta maaf sama suaminya.
Karena itu akan membahayakan dia, membahayakan bayinya. Mungkin sang suami merasa dia punya hak betul. Tapi ketika itu membahayakan, ketaatan yang membahayakan, yang dapat menyebabkan kematian. Kita tahu dalam Islam, la dharara wa la dirar. Kita tidak boleh membahayakan diri kita dan nggak boleh kita membahayakan orang lain. Maka insya Allah perempuan ini semoga nggak masalah, tinggal bagaimana dia menjalin komunikasi yang baik sama suami. Karena kadangkala ada suami yang nggak paham. Sehingga dia merasa istrinya durhaka, kemudian dia menceraikan istrinya. Padahal alasannya bisa diterima. Dalam pandangan agama pun kita tahu bagaimana menghadapi negeri yang berwabah. Apalagi kita tahu pemerintah telah mengeluarkan himbauan atau bahkan sudah perintah ya. Mereka sudah mulai membatasin pergerakan keluar masuk kota seperti itu. Kecuali memang ada jaminan keamanan buat sang istri untuk tidak terkena, dan suami juga tidak bisa menjamin untuk hal itu. Siapa yang tahu jamaah? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustadz, mohon diberi penjelasan. Apakah hadis yang berbunyi barang siapa yang memberitahukan datangnya bulan Sya'ban kepada yang lain maka haram api neraka baginya? Apakah hadis ini sahih dari Rasulullah? Kedua, apakah ada dalil kita puasa tepat pada tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban? Nah, Masya Allah, Alhamdulillah jamaah ya, ada yang lupa, ada yang terlewat buat kita ya. Kita nih berada di bulan yang mulia, Syahrul Sya'ban. Bulan diangkatnya amal hamba. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, aku melihatmu berpuasa di bulan Sya'ban ini tidak seperti puasa di bulan-bulan lainnya. Banyak sekali kau berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu bulan Rajab bulan haram. Orang perhatian sama bulan haram. Ramadan nggak usah ditanya. Ini bulan Sya'ban bulan kecepit. Banyak orang lalai. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Kata Nabi SAW, di bulan Sya'ban itu amal hamba diangkat menuju Allah Rabbul Alamin. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Berkaitan dengan hadis, apakah hadis barang siapa yang memberikan kabar gembira dengan bulan Sya'ban, wallahu a'lam bishawab. Anda enggak tahu dengan hadis tersebut. Tapi yang jelas kita perlu mengingatkan orang dengan bulan Sya'ban, iya. Kenapa? Karena ini bulan diangkatnya amal, banyak orang lalai. Sehingga beramal di waktu-waktu orang lalai itu berbeda pahalanya. Nilainya berbeda. Sehingga kita perlu mengingatkan orang itu dengan keutamaan bulan Sya'ban ini. Karena orang banyak lalai dengan bulan Sya'ban ini. Adapun berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Iya, tinggal berapa hari lagi nisfu Sya'ban nih jemaah? Tinggal 3 hari. 3 hari lagi ya. 3 hari lagi kira-kira nisfu Sya'ban ini. Berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Ada banyak amalan yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Namun kebanyakan hadis-hadis tersebut, amalan-amalan tersebut lemah dan dhaif. Maka hendaklah kita melihat, mengkaji apa yang dilakukan Rasulullah SAW, yang dilakukan para sahabatnya di malam nisfu Sya'ban. Ada hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama tentang malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa hambanya.
kecuali orang yang musyrik dan orang yang menyimpan dendam kepada saudara. Bulan ini bulan diangkatnya amal. 1 bulan diangkatnya amal. Malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan tersebut, kalau memang hadis yang disebutkan para ulama itu betul, malam itu malam diampuninya dosa-dosa hamba, kecuali yang berbuat syirik dan berbuat menyimpan dendam kepada saudaranya. Ya kita yakini itu kalau memang hadis itu sahih dan memang disahkan oleh sebagian ulama. Cuma yang perlu ditanyakan, amalan apa yang dikerjakan? Nabi ngapain sih malam nisfu Sya'ban? Apakah beliau menghidupkan malam tersebut? Tidak seperti malam-malam lainnya. Apakah ada acara keliling umpamanya? Para sahabat menggunakan obor, pawai umpamanya. Apakah ada yang seperti itu? Kalau mereka mengamalkan, kita amalkan. Tapi kalau enggak usah. Kenapa enggak usah, Ustaz? Nabi enggak ngamalin, sahabat enggak ngamalin. Ada apa kita repot-repot ngamalin? Udahlah, mereka enggak ngamalin, kita enggak perlu ngamalin. Supaya kita juga, ya enggak ribut terus sama saudara-saudara kita. Puasa khusus yang sahih enggak. Tapi puasa tanggal 15 memang diperbolehkan kita puasa tanggal 13, 14, 15. Tiap bulan. Begitu pula di bulan Sya'ban. Kita mulai puasa nih. Hari ini tanggal 12. Besok kita puasa tanggal 13. Lusa kita puasa tanggal 14. Besoknya lagi, besok lusanya lagi kita puasa tanggal 15. Silahkan puasa. Dan persiapkan jamaah. Ramadan udah semakin mendekat. Persiapkan diri dengan memperbanyak puasa sunnah. Dan ana mengajak umat Islam yang belum puasa sunnah, ini kesempatan untuk kita berpuasa di bulan Sya'ban khususnya. Masih belum lewat tanggal 15, tanggal 13, 14, 15. Masya Allah, yang puasa dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ketemu tuh dia puasa. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Ada 3 amalan yang pahalanya tetap mengalir setelah meninggal. Salah satunya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana jika seseorang meninggal dalam keadaan tidak memiliki anak ataupun belum menikah? Doa dari siapa yang paling mustajab? Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Ketika anak Adam meninggal, putus amalannya kecuali 3. Ada pilihan nih, 3. Kita nggak bisa ini yang ini. Nggak bisa yang ini yang ini. Bisa semuanya alhamdulillah. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Nih, engkau hendaklah berupaya untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir terus. Beli tanah, bikin masjid, Quran yang disedekahkan, buku yang dihadiahkan. Kemudian yang keempat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Aw waladin salih yad'u lahu, anak soleh. Kenapa nggak disebutkan anak yang mendoakan orang tuanya secara umum? Karena ada anak-anak yang tidak mendoakan orang tuanya. Ini anak soleh, ingat selalu sama orang tuanya. Tapi gimana kalau nggak punya anak? Atau anaknya nggak soleh? Apa yang dapat dilakukan sekarang? Doa siapa yang kira-kira bermanfaat? Sejatinya jemaah, Allah Azza wa Jal itu mendengar doa-doa hambanya. Bukan hanya doa anak. Ketika kita sholat jenazah, apa yang kita bacakan? Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Tuh, semua yang sholat mendoakan yang mati. Allah kabulkan, insya Allah Allah kabulkan. Hanya saja mereka yang mensolatin, yang mendoakan ini, biasanya
Doanya pada waktu itu aja. Selesai itu pulang udah lupa. Anak nih nggak lupa sama orang tuanya. Sampai kapanpun dia tetap mendoakan orang tuanya. Terus yang nggak punya anak soleh, engkau perlu doa, berbuat baiklah sama orang. Ketika kita menyekolahkan seorang anak, anaknya orang nih. Kita didik anak-anak yatim tersebut. Kemudian sampai sukses anak tersebut. Insya Allah kalau engkau meninggal dunia, dia nggak akan lupa. Dia akan terus mendoakan. Walaupun bukan anak kandung, apakah bisa? Bisa, asalkan mendoakan. Yang jadi masalah, banyak yang tidak mendoakan. Hanya mendoakan ketika ziarah kubur, ya udah. Ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kemudian dia doakan, Yaghfirullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Ketika itu, pulang selesai. Kawan, sohib, mungkin seperti itu juga. Suami istri, bisa nggak suami doain istrinya, istri mendoain suaminya? Bisa semua mendoakan. Kakak beradik bisa semua mendoakan. Hanya saja yang masalah, kadangkala putus doa mereka. Maksudnya putus, mereka nggak mendoakan lagi. Suami istri, istrinya meninggal dunia, sang suami mendoakan istrinya. Suaminya kawin lagi, lupa sama istrinya. Kadangkala terjadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Izin bertanya Ustadz, apakah orang yang meninggal dengan cara bunuh diri memang sudah ditakdirkan akan mati dengan jalan bunuh diri oleh Allah? Yang kedua, Ustadz bagaimana menjaga amalan hati? Karena kadang kita tahu hati kita suka berkata-kata hal yang lain yang mungkin saja bisa merusak amalan hati. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara takdir Allah Azza wa Jalla, awal yang Allah ciptakan itu pena. Kemudian pena itu diperintahkan untuk menulis apa yang akan terjadi sampai kiamat. Semuanya sudah ditulis. Orang mati ditabrak, mati jatuh, mati di atas ranjang, mati karena COVID-19, mati bunuh diri. Apakah itu sudah takdir dia? Nah, udah dicatat. Allah tahu. Jadi kalau bicara takdir ini, yang pertama ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui fulan ini akan lahir tanggal 12 Sya'ban. Kemudian dia akan mati tanggal 17 Sya'ban. Tahun 1480. Dia akan mati, ini ilmunya Allah Azza wa Jalla, dengan minum baygon. Itu ilmunya Allah. Allah tahu fulan akan mati dengan minum racun. Itu. Kemudian dicatat. Allah tahu, Allah catat. Kemudian Allah takdirkan, Allah berkehendak, lalu Allah ciptakan hal itu. Terjadilah yang seperti itu. Jadi semuanya nggak ada yang lepas dari takdir. Maka kita ini jangan bicara kerjaan Allah Azza wa Jalla. Pikirkan yang kau kerjakan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna, Allah tahu nggak? Rabb kita tahu nggak siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Kata Nabi SAW, tahu. Terus untuk apa beramal? Kata Nabi SAW, i'malu, tugas kalian beramal. Semua dimudahkan sesuai dengan yang dicatat untuk dia. Tugas kita beramal. Maka ketika ada orang mati bunuh diri, apakah itu sudah catatan dia? Nah. Orang berbuat dosa, iya dia berbuat dosa. Dia mengatakan kau nggak ditakdirkan Allah Azza wa Jalla, aku nggak bisa berbuat dosa. Iya. Dan orang yang berbuat dosa, Allah ancam masuk neraka. Engkau mau berbuat dosa. Kita ini kadang-kala malas beramal. Tapi kalau urusan dunia, Masya Allah ngomongnya. Oh rizki, iya udah dicatat, tapi kan harus usaha. Nah, ada usaha, karena itu perintah Allah Azza wa Jalla untuk berusaha. Beriman dengan takdir dan jalanin kehidupan ini. Kemudian, kalau bicara bisikan-bisikan dalam hati.
yang kadangkala kita takut merusak amalan kita. Kalau bisikan itu bisikan berkaitan dengan tauhid, maka segera engkau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan la ilaha illallah. Karena kadangkala ada bisikan seperti itu. Kalau bisikan-bisikan itu berupa ya keinginan untuk dipuji, keinginan untuk disanjung ya, maka juga sama berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah pujian dari Allah Azza wa Jalla. Kita itu akan terus digodain sama setan. Kenapa pagi petang setiap habis sholat kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya usaha itu ada dikerjakan terus sama setan. Maka kita kalau digodain sama setan katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan terus perbaiki hati dengan memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masih ada waktu, Ustaz. Gimana? Bismillah, Ustaz. Ana sering menangis saat sendiri atau saat berdoa atau saat berkhalawat dengan Allah. Apakah itu tandanya anak tidak ikhlas atau tidak sabar dengan suatu cobaan atau ujian yang Allah berikan? Barakallahu fiik. Iya. Kalau bicara menangis, memang menangis ini macam-macam sebabnya. Ada orang yang menangis tangisan kesedihan. Dia bersedih karena menangisi nasib dia. Ya Allah, kenapa aku kok miskin? Ya Allah, kenapa aku seperti ini, seperti itu? Jadi dia menangisi nasibnya. Ada orang yang ketika sendirian dia menangis, ketika berdoa dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berbeda. Kualitas tangisannya berbeda. Kalau menangis karena sedih biasa. Orang kalau lagi bersedih menangis. Ada orang yang nangis karena haru. Ada nangis yang ikut-ikutan karena orang itu nangis ya dinangis juga dia. Jadi ketika tadi yang ditanyakan, ketika dia berdoa memohon kepada Allah, ketika dia sedang berkhalwat, mengingat Allah Azza wa Jalla, menangis, tinggal yang ditanyakan, kenapa engkau menangis? Kalau engkau menangisi nasibmu, kenapa miskin? Memang ini terjadi perceraian, ini itu macam-macam, ya itu bukan tangisan takut sama Allah Azza wa Jalla. Tangisan mengadu sama Allah Azza wa Jalla. Iya. Baik juga. Karena dia menangis sama Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mengabulkan doanya. Tapi menangis yang insya Allah dengan izin Allah, yang kata Nabi SAW, ada dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Satu, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang terjaga melihat melek matanya, menjaga perbatasan-perbatasan Allah Azza wa Jalla. Yaitu bumi-bumi Allah Azza wa Jalla, negeri-negeri yang perbatasan dengan orang-orang kafir dia jaga, maka dia akan diselamatkan dari api neraka. Jadi tergantung menangisnya karena apa. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, Ustadz mau tanya, Ana sudah resign dari lembaga riba 3 bulan lebih. Karena hubungan baik sama dengan atasan Ana di tempat riba dulu. Sampai sekarang masih sering dikasih bingkisan dari atasan Ana di tempat riba dulu. Bagaimana hukum menerimanya, Ustadz? Kalau nggak boleh, bagaimana cara menolaknya? Syukron, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ketika anti tidak punya hubungan riba, jadi anti punya hubungan baik dengan atasan, sebagai sesama manusia, ketika mendapatkan hadiah dari mereka, insya Allah nggak apa-apa nanti terima. Karena hadiah itu nggak ada hubungannya sama riba. Hadiah itu hadiah personal, pribadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin pertanyaan terakhir. Ya, terakhir ini kebetulan pakai bahasa Arab, Ustaz. Masya Allah, pakai bahasa Arab. Ayo Ogi yang bacain tuh. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ana Ihsan min Aceh. Uridu an asalaka ya Ustaz.
Ana atamanna an adrusa fil Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Hal yumkin Ustaz atlubu musa'adatan minka an atluba tazkiyah minka li'annaka aidan min mutakharrijin fi tilkal jami'ah. Masya Afwan Allah. Ustaz, rubbama hadhihi su afwan Ustaz, rubbama hadhihi su'al mungkin la Hadis soal. ba'sa an tujiba bil lughati Indonesia. Masya Syukran Allah. Ustaz. Salamin. Siap. Jadi jawabnya bahasa Arab juga nih. Indonesia. Pakai bahasa Indonesia Ustaz. Tapi ini pertanyaan ini alhamdulillah anak-anak seneng banget sama pertanyaan ini karena ini jadi PR buat anak. Jadi ada pertanyaannya, ini mahasiswa atau seorang penuntut ilmu ingin belajar di Madinah. Dia berharap dapat tazkiyah rekomendasi dari anak karena memang salah satu syarat itu ada rekomendasi buat mereka yang ingin ke Madinah. Banyak yang minta sama anak. Sebagian anak tolak. Lalu anak sampaikan. Ini juga untuk semuanya ya. Yang ingin mendapatkan rekomendasi dari anak. Kita itu nggak boleh ngasih rekomendasi kecuali orang yang kita kenal. Yang kita tahu sama dia. Wa ma syahidna illa bima alimna. Kita tidak akan memberikan persaksian kecuali dengan yang kita ketahui. Gimana ada seorang yang kita nggak tahu sama dia. Dia baik apa enggak, dia giat apa enggak. Kita nggak pernah ngajar dia, kita nggak pernah ketemu dia. Baru sekali ketemu dia. Lalu kita mengatakan ini fulan pantas untuk belajar di Madinah. Dia orang yang semangat, akhlaknya mulia. Siapa yang tahu? Tahu-tahu sampai Madinah tidak seperti yang kita katakan. Maka kesaksian kita jadi kesaksian palsu ketika menyatakan dia orang baik. Padahal kita nggak tahu dia orang baik atau tidak. Maka nasihat anak kepada mereka yang ingin rekomendasi, mintalah rekomendasi kepada ustadz yang kenal dengan engkau. Yang tahu dan dia memberikan rekomendasi dari hatinya. Karena tahu memang engkau pantas mendapatkan rekomendasi tersebut. Dan juga ketahuilah rekomendasi anak juga tidak menentukan engkau diterima atau tidak. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Minta rekomendasi dari orang yang jujur, yang menilaimu dengan kejujuran dia. Kemudian mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga engkau diterima di Madinah. Doa anak, buat yang bertanya, anak doakan semoga engkau bisa diterima di Madinah. Dan pulang menjadi seorang pendakwah. Mengajak umat manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.